wabarakatuh. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu guru semua yang telah menyempatkan waktunya di pagi hari ini. Di sini saya sedikit meminta bantuan Bapak Ibu untuk kita saling berkolaborasi bersama-sama untuk mengidentifikasikan aset yang ada di sekolah kita. Mungkin sebelumnya, sebelum saya belajar mengenai modul ini, saya mikirnya itu aset itu pasti berbentuk fisik, yang misalkan kayak sarana ada labor, terus misalkan ada musola di sini, kemudian ada alat-alat olahraga. Tetapi setelah saya mempelajari, itu ternyata aset di sekolah itu kita bedakan atau bisa kita identifikasikan itu menjadi 7. Nah, di sini yang saya pelajari, untuk aset atau modal utama di sekolah itu yang pertama ada modal manusia, berarti aset dalam bentuk manusia itu apa saja di sekolah kita. Kemudian ada modal sosial, kemudian ada modal politik, kemudian ada modal agama dan budaya, kemudian ada modal fisik, ada modal lingkungan alam, dan modal finansial. Mungkin itu ada beberapa aset yang ingin kita identifikasikan, karena kita sebagai guru atau sebagai tenaga kependidikan, sebelum kita merancang sebuah program atau kegiatan, kita itu harus mengetahui aset apa yang kita miliki atau potensi apa yang kita miliki. Jadi kalau ingin membuat sebuah program itu, kita tidak melihat kekurangan kita. Misalkan ingin maju di bidang pramuka atau olimpiade, anak-anak kita banyak yang nggak bisa, jadi kita nengoknya ya anak-anak banyak yang nggak bisa, ya udah nggak usah gitu. Padahal mungkin di sekolah sini anak-anak bisa, bahkan berprestasi. Nah, kita harus melihat aset yang ada di sekolah kita ini, jadi kita bisa maju atau bisa mempergunakan aset yang ada secara maksimal. Kayak kita mungkin sebagai guru dalam proses pembelajaran, saya sendiri guru IPA, dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan pengetahuan murid, saya tidak boleh hanya mengajar aja gitu kan, memberi ceramah kepada mereka, tetapi saya sebagai guru IPA juga harus memaksimalkan aset yang ada di sekolah ini, contohnya laboratorium atau lingkungan alam yang ada di sekolah ini, jadi bisa kita gunakan dalam proses pembelajaran. Mungkin itu saja sedikit pembukaan dari saya, Bapak Ibu. Saya minta bantuannya untuk kita saling berkolaborasi mengidentifikasi aset. Mungkin dari aset yang pertama ya. Yang pertama itu ada modal manusia. Menurut Bapak Ibu, modal manusia di sekolah kita ini apa saja, Bapak Ibu, yang bisa kita manfaatkan? Kepala sekolah, Bu. Kepala sekolah, oh iya, kepala sekolah pasti ya, Bu. Karena setiap apa kegiatan mungkin yang kita ajukan, kita kepala sekolah ya. Mungkin ada yang lain dari Bapak Ibu? Ya, Pak Jun. Mungkin bendahara sekolah itu juga. Oh iya, bendahara. Kurikulum dan kesiswaan. Oh iya. Mungkin ada lagi dari Bapak Ibu. Untuk modal manusianya dulu, Bu. TU-nya. Bapak dan Ibu guru. Kalau bersih-bersih sama jaga guru, bapak dan murid juga aset kita. Iya Ya, betul, murid aset ya kan Bapak Ibu. ya, kita berbedanya murid siapa ya? Apakah itu komite termasuk Bapak Ibu bagaimana? Komite, Penjaga sekolah dan satpam. Oh, tak ada operator bisa. Satpam, Bu. Sekolah kita. Iya, satpam malam ada kita. Jaga malam. Pak Komite. Udah. Baik, mungkin sudah cukup untuk yang modal manusia. Selanjutnya untuk modal sosial, kira-kira kita apa saja dukungan dari modal sosial seperti kerjasama kita, atau mungkin kalau kayak guru mata pelajaran itu di tempat kita ada MGMP seperti itu. Di sekolah kita pasti ada ya. Ada. MGMP arisan. Arisan. Arisan manfaatin ada yang bisa dimakan
Yang mana yang belum dipakai ya? Ini kayaknya. dengan apa namanya instansi lain itu termasuk modal sosial bukan? Itu politik ya. Sering bekerja sama antara Kita setiap kepala sekolah. di sini ada ya? Kan ada tuh di sekolah. Korwil pasti ya. Korwil. Kalau kita punya apa namanya itu loh iuran Sosial, dana sosial. apa ya namanya ya? PGRI, ya PGRI. PGRI bisa nggak? PGRI. Udah. Apa ya namanya ya? Masuk. Kegiatan sosial. Apa ya kegiatan sosial? Iya, bersilaturahmi. Apa guyuban wali murid? Nah, iya paguyuban. Ya, kegiatan sosial. Baik Bu, selanjutnya yang ketiga yaitu modal politik. Itu kerjasama kita di bidang politik, bukan sama maksudnya tidak hanya dengan orang-orang politik, tetapi dengan pemerintahan juga boleh. Kira-kira di sekolah kita ini ada kerjasama apa saja? Sama Puskesmas. Dengan puskesmas. Sama Bank BNI. Ada. Bank BNI itu apa Pak? Kerjasamanya itu dalam Untuk tabungan anak. Itu tanya di layar ini jadi. Tellernya mungkin ini. terus selain itu Dengan lembah subur itu bisa nggak? oh ya PT. PT. Sudah. Udah. Sama alumni di sini ada nggak? Itu perlu minta bantuan. Sama ini pejabat. Pejabat ya, tuh. Berarti sama Karang Taruna. Oh ya ini. Itu biasanya pemanfaatan di sini langsung makanya biasanya apa? Sekolah ini kerjasamanya dengan Karang Taruna dalam kalau anggota dewan biasanya apa Bu? Pemanfaatannya dalam pembangunan sekolah sudah. Baik, untuk selanjutnya modal agama dan budaya. Agama di sekolah sini biasanya bekerjasama dengan Kalau rohis enggak ada mata. kita tuh punya MOU juga dengan KUA. Misalnya untuk kegiatan-kegiatan keagamaan kita bisa Itu manis nggak, Bu? Enggak tahu. Kadang-kadang saya enggak bisa banget ini. Kami takut ya Ustaz. copot gigi kami nanti. Oh, ketika saya penasaran akan saya terima. Kalau di bidang seni biasanya apakah ada kerjasama dengan sahabat? Iya, makanan bukan ini. Biasanya kalau seni ada nggak kita kerjasama sekolah ini dalam bidang seni? Belum. Kalau bidang seni seperti Kalau kayak karate apa itu masih sini ya? ya ini tapi Tapi kalau kegiatan anak itu belum. kerjasamanya belum. Oh, berarti anak Iya, sendiri kerjasamanya nggak ada. berarti cuma KUA mungkin sama tokoh-tokoh agama Ya, tokoh agama siapa? Terus kalau untuk modal fisik di sekolah kita biasanya ya di sekolah lab labor Yang nggak ada aula. alat olahraga Hah? lapangan Anak-anak bertanya. Dia bikin apa? ada lapangan olahraga Lapan katro ada di atas. ada di atas Nanti langsung. kalau untuk modal lingkungan alam berarti lingkungan yang ada di sekitar kita yang bisa kita manfaatkan satunya
Kebun makan. Tanam jagung. Tanam apa? Ubi. Pasar, apakah Bapak Ibu guru ada yang misalkan dalam pembelajaran itu nyuruh anak ke pasar? Masak. Biasanya sore, Bu, jadi ini agak jauh dari pasar. Sungai nggak sungai? Berarti cuma tidak mendukung dengan keadaan. Kalau untuk modal finansial, Bu, untuk dana-dana. Selain itu, nggak ada lagi ya. Koperasi itu modal apa salah satu aset sekolah atau bukan? Ada memberikan dana. Apakah ada donatur lainnya selain koperasi, Bos? Ya, belum ada. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Saya akhiri Bapak Ibu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah kalian kita semua masih diberikan kesehatan. Baik, pada pagi hari ini Ibu minta waktu kalian sebentar sebelum kalian mungkin nanti akan melengkapi tugas bersama Bapak Ibu guru. Ya, Bu. Di sini Ibu ingin mengajak kalian sedikit berdiskusi mengenai sumber daya atau aset yang ada di sekolah kita. Tapi sebelumnya Ibu pengen tahu kalian sebagai murid SMP 1 tahu tidak apa itu aset? Aset itu apa? Benda. Benda yang bagaimana aset? Ya, Tuan. Benda yang dimiliki sekolah yang mempunyai keuntungan. Terus apa lagi? Bisa dimanfaatkan atau tidak? Bisa. Ya. Tetapi Ibu nambahin sedikit ya. Aset itu tidak hanya benda. Mungkin kalau kemarin Ibu juga pikirnya kayak gitu. Aset itu benda kayak tanah, ya kan? Terus kayak kekayaan, harta itu kan aset, ya kan? Sawit, ya kan? Tetapi ternyata aset itu tidak hanya dalam bentuk kekayaan, benda ataupun yang bisa kita lihat. Coba kalau di kelas ini 8D. 8D punya aset nggak? Punya. Aset 8D. Anak pintar. Iya, anak pintar. Berarti pintar itu aset juga kan? Sela. Sela punya bakat. Apa bakat dia? Nyanyi. Berarti Sela itu aset 8D. Makanya dia sering dimanfaatkan nggak di 8D? Iya, maju kan? Ya. Di perpisahan dia yang maju. Berarti itu namanya aset. Jadi aset itu tidak hanya apapun ya, galon bisa, sapu bisa, meja bisa, kursi bisa. Kalian ini semua aset. Kalian juga semua aset. Jadi Ibu di sini ingin memberitahu kalian kita akan sama-sama mengelompokkan aset di SMP kita. Nah, aset itu ada dulu ya. Yang pertama ada modal manusia, berarti manusianya. Kemudian ada modal sosial. Ini di sekolah kita ada kerjasama dengan siapa atau bersosialisasi dengan siapa, atau misalkan kalau di sini organisasinya apa lagi? Ya, ada modal politik, modal fisik, fisik tadi kayak bangunan. 5 modal lingkungan alam. Gaji. 6 modal finansial. Modal agama. Wah, iya. Agama. Baik, coba Ibu ingin bahas satu-satu ya. Nanti kalian boleh berpendapat setahu kalian. Menurut kalian yang pertama, modal manusia ini Ibu sambil lihat ya, soalnya nanti Ibu bikin laporannya. Kalau di kelas ini itu menurut kalian modal manusia di SMP 1 atau boleh di kelas kalian di SMP 1 itu guru-gurunya. Iya, guru-gurunya biasanya kalian dimanfaatkan untuk apa? Untuk mengajar, transfer ilmu, ya kan? Guru, selain guru, tadi kalian murid, ya, murid, siswa. Kalau yang
sekolah Bu. Ya, kalian tahu nggak ada yang mengurus data-data kalian selain dari dulu? Ada yang tahu? Beasiswa, rapor kalian, siapa yang nggak tahu? Ibu, bapak ibu guru TU. Iya, teh, tenaga. Kusnia. Ada lagi yang kalian tahu? Ada lagi nggak? Kepala sekolah apa coba? Memimpin sekolah tersebut. Yang memimpin, jadi semua misalkan kalian punya program nih, kalian ikut OSIS pramuka, ada program atau kegiatan itu yang siapa yang memutuskan? Kepala sekolah. Kepala sekolah. Iya. Ibu guru kesiswaan Bu? Ya, itu kurikulum ya. Kurikulum kesiswaan. Terus yang kedua, modal sosial. OSIS. OSIS, boleh. Pramuka. Pramuka. OSIS, apalagi? Olimpiade teknik ada. Plasmid Bu. Apa? Plasmid itu programnya. Bu. Kalau dengan ketahuannya kan itu ya. O2SN itu ada banyaknya ya kan. Dua ya kalau di sini ya. Kalau modal politik ada nggak kerjasama dengan selain dari orang-orang di luar oleh pemerintahan kan? Iya, polisi kemarin diundang ke sini kan? Iya, polisi. Selain polisi kita pernah mengundang siapa aja sekarang? Ustaz. Berarti kalau Ustaz polisi bukan? Maksudnya apa? Selain itu, dokter kemarin pernah disuntik di sini. Saya vaksin kan? Berarti dengan Presiden Bu. belum pernah ya? Anggota DPR. Anggota DPR itu ngapain? PDI. Iya, anggota DPR. Bukan relawan. Nah itu yang ketiga, fisik. Berarti yang kalian bisa lihat di sini apa saja yang ada? Laboratorika Bu. Laboratorika, komputer. WC Bu. WC. Yang pasti kalau kita lihat parkiran Bu. Lapangan Bu. Lapangan. Selain itu ketenagaan nih. Koperasi. Olahraga Bu. KS. Promosi. Oh iya, promosi. Promosi di mana? Ada berapa? Masih banyak lagi ya. Ya. Kalau lingkungan alam di sini. Pohon. Bunga. Kemarin kalian ada nanam apa? Bunga melati. Bunga mawar. Ada. Janda bolong. Cabe. Di sini ada apa? Di lingkungan kita ini kebanyakan apa? Sawit. Sawit. Ya, perkebunan. Finansial, keuangan sekolah, terus itu biasanya didapat dari uang kas kelas ya. Ini Bu, uang kas, dana sosial ya, dana sosial. Bantuan Bu, bantuan dari mana? Pemerintah, beasiswa, ya beasiswa. Ya, pintar-pintar ya kalian. Modal agama dan budaya. Pak Ustaz, kita sering memanggil Ustaz. Ya. Pak Haji, Ustazah seperti saya. Nah, kita ya biasanya undang kan? Iya Bu. Kalau di bidang budaya, di sini pernah tidak bekerja sama dengan orang yang pintar mungkin dalam bidang seni, dalam bidang budaya? Ada Bu, ada yang kepala sanggar itu udah. Oh, berarti dari sanggar ya? Bekerja sama dengan Gaji. itu kemarin pemanfaatannya untuk apa? Untuk pernikahan. Oh, berarti melatih kalian ya? Ya, Bu. Sebagai trainer. Ada apakah itu aja? Udah nggak ada lagi? Udah ada Bu. Itu yang menjadi banyak orang. Budaya emang enggak. Stella. Betul ya, jadi Ibu baca
kita, ini hasil kita diskusi pada pagi hari ini. Sebetulnya kenapa kita harus memetakan aset ini mungkin untuk anak-anak OSIS ya, atau anggota yang pramuka atau apa. Sebelum kita merancang sebuah program atau kegiatan, sebaiknya itu kita melihat potensi kekuatan yang ada di sekolah. Jadi kita tidak boleh melihat kekurangan yang ada di sekolah. Kalau kita cuma melihat kekurangan, nanti kita nggak bisa maju. Oh, aku nggak bisa ini, ya udahlah nggak usah. Kayak gitu. Padahal kita punya bakat di dalam diri kita, punya potensi. Makanya kita harus melihat potensi ini. Ternyata banyak ya kan yang ada di sekolah. Mungkin ini belum tergali semua, tapi mungkin kalau kita gali lagi akan lebih banyak. Baik, Ibu sangat berterima kasih kepada kalian sudah meluangkan waktu. Mungkin itu saja ya. Ibu akhiri. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Iya Pak. Sebelumnya di sini saya sangat berterima kasih kepada Bapak. Saya ingin mengucapkan terima kasih karena Bapak sudah meluangkan waktunya pada siang hari ini, Pak. Ya. Seperti yang sudah saya katakan kemarin, Ya. saya meminta waktu kepada Bapak, sedikit waktunya untuk kita saling sama-sama berdiskusi. Ya. Karena Bapak ini merupakan salah satu wali murid, yang merupakan salah satu anggota komite sekolah juga ya Pak. Ya. Di sini saya ingin sedikit mengajak Bapak berdiskusi mengenai sumber daya atau aset yang ada di sekolah SMP 1 Kerumutan Pak. Ya. Tapi sebelumnya nih Pak, sebelum kita masuk ke sumber dayanya itu, menurut Bapak sebagai wali murid dari anak Bapak yang ada di SMP 1, kira-kira Bapak ini tahu tidak sumber daya atau aset yang ada di SMP 1 Kerumutan Pak? Ya tahu, tapi tidak begitu jauh, sebenarnya sedikit yang diketahui, nggak begitu banyak Pak. Oh iya, berarti Bapak hanya mengetahui sedikit ya Pak? Iya. Kalau menurut Bapak itu aset yang ada di SMP 1 Kerumutan itu contohnya apa Pak? Contohnya ya gedung sekolahan, bangku sekolahan, meja sekolahan, itu aja lah. Oh iya, berarti ada bangku, ada meja. Iya. Ya betul sekali Pak, itu salah satu aset dari SMP 1 Kerumutan. Nah di sini Pak, sebelumnya saya ingin sedikit kita saling sharing itu, berdiskusi bahwa aset di SMP 1 Kerumutan itu betul tadi yang Bapak katakan, tapi ada aset yang sebetulnya itu tidak nampak Pak. Kalau sebelumnya saya juga berpikiran seperti Bapak, kalau yang namanya aset itu pasti yang terlihat ya Pak, kayak gedung, kayak mungkin laboratorium, kayak lapangan gitu, alat olahraga seperti itu kan Pak. Tapi ternyata aset itu juga meliputi sesuatu yang tidak nampak Pak. Contohnya misalkan anak Bapak, Zaki, dia di sekolah itu termasuk anak yang mempunyai potensi lebih gitu kan Pak. Jadi sebetulnya anak Bapak juga merupakan aset sekolah loh Pak. Misalkan kalau ada OSN kayak kemarin ada lomba-lomba, dia bisa diajukan, itu merupakan salah satu aset sekolah itu Pak. Nah baik, di sini Pak, setelah saya kan mengikuti program guru penggerak nih Pak. Di program guru penggerak ini ternyata aset itu dapat kita bedakan menjadi 7 Pak. Ya, yang pertama itu di sini sudah saya tuliskan, mungkin Bapak biar lebih jelas ya Pak. Ada modal manusia, yaitu aset manusia, kemudian ada modal sosial, ada politik, ada fisik, ada lingkungan alam, ada agama dan budaya, kemudian ada finansial atau keuangan. Ini ada 7 ya Pak. Ini akan kita saya ingin berdiskusi dengan Bapak, kira-kira apa saja nih Pak aset yang ada di SMP 1 ya kan Pak. Untuk yang pertama nih Pak, untuk modal manusia, kira-kira aset yang ada di SMP 1 dalam bentuk manusianya itu sendiri itu apa Pak? Apakah Bapak tahu Pak? Ya guru, terus siswa-siswa yang di SMP
kerumunan itu. Oh iya, guru Pak. Ya betul sekali guru Pak. Menurut Bapak itu, guru itu bisa kita manfaatkan apa nih Pak untuk kemajuan SMP 1 itu sendiri Pak? Ya guru ya untuk memberi ilmu lah kepada Ilmu. siswa-siswanya biar kedepannya punya pengetahuan yang lebih jauh gitu. Oh iya, berarti bisa mengajar dan mendidik Iya, anak-anak kita ya iya, Pak. iya. Kalau selain guru, kemudian murid tadi mungkin seperti tadi yang sudah saya katakan bisa kita manfaatkan potensi Iya. atau bakatnya ya Pak. Mungkin ada lagi Pak selain guru dan murid? Selain guru dan murid ya kepala sekolah untuk memutuskan kewenangan-kewenangan di dewan guru itu. Oh iya, Iya. ada kepala sekolah. Dan mungkin sedikit tambahan dari saya juga Bapak ya. Iya. Bapak sebagai anggota komite juga merupakan aset sekolah karena semua kegiatan juga nanti akan dihandle oleh komite kan Pak, Iya. tidak hanya dari sekolah saja. Iya. Baik, selanjutnya ya Pak. Iya. Untuk yang kedua itu modal sosial atau hubungan sosial antara sekolah itu Pak biasanya apa ya, siapa saja yang Bapak ketahui? Ya biasanya tuh para wali-wali murid itu punya grup di HP itu biar untuk berkomunikasi lancar gitu. Oh, berarti seperti ini Pak, Iya. grup paguyuban ya Pak. Paguyuban, Iya, berarti di kelas 7 kan saya kelas 8 nih Pak, guru Iya. kelas 8. Saya juga membuat grup paguyuban sendiri di kelas Iya. saya. Berarti Bapak juga di kelas 7 ada grup paguyuban. gitu. Oh, ada. Oh iya. Untuk mudah berkomunikasi. Oh iya, mudah berkomunikasi antara pihak guru dengan wali murid ya. Oh iya. Baik, selanjutnya setelah tadi ada modal sosial, ada modal politik. Ini berarti hubungan sekolah dengan misalkan pemerintahan, dengan kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh pemerintah. Kira-kira menurut Bapak, sekolah kita ini ada atau bekerja sama dengan siapa saja Pak di dalam bidang Ya politik? biasanya dengan anggota dewan setempat situlah, anggota DPR. Oh iya, ada hubungan dengan anggota DPR, kerjasama ya Pak. Iya. Biasanya apakah Bapak tahu dalam bidang apa saja Pak misalkan kerjasama dengan anggota DPR? Ya untuk kalau untuk anggota dewan ya untuk saling memberi aspirasi gitu loh. Oh aspirasi ya, pembangunan ya. Dilimpahkan ke situ. Oh, berarti dengan nanti juga dari sekolah juga bisa memberikan proposal ya kan Iya, Pak lewat iya. anggota dewan. Mungkin selain itu apakah Bapak tahu Pak selain anggota dewan? Enggak tahu, Oh soalnya nggak itu tahu. Oh anggota iya dewan iya. aja. Oh untuk selanjutnya nih Pak, untuk modal fisik. Modal fisik berarti seperti ruangan. Kira-kira apa nih Pak asal dari SMP 1? Fisiknya itu Ruangan sekolahan. ya, ruang kelas ya kan Ruang Pak. Ya, kelas, itu bisa ya. dimanfaatkan untuk belajar. Untuk belajar. Ya. Selain itu Bapak tahu tidak selain dari ruang kelas itu? Bapak pernah ke SMP 1 kan Pak? Ya kalau diundang. Iya kalau diundang, iya. Kira-kira Setelahnya apa Pak? Setelahnya fisiknya itulah ruang kelas Ruang saja. kelas. Untuk anak Bapak sering ini tidak Pak? Kadang mungkin bercerita, kalau di sekolah saya pas pelajaran ini saya pakai ini, itu kadang bercerita nggak? Belum bercerita. Oh belum Belum bercerita. bercerita, Oh ya. iya. Mungkin bisa saja nih Pak, kayak saya besok kalau ngajar anak Bapak di kelas 8, saya sebagai guru IPA, saya mempergunakan ada sekolah namanya laboratorium. Saya akan mengajak anak Bapak untuk laboratorium atau penggunaan lingkungan sekolah. Iya. Ya syukur. Iya. Selanjutnya ada modal agama dan budaya. Kira-kira dalam modal agama itu kerjasama dalam apa saja nih Pak? Biasanya tuh kalau untuk agama itu undang ustadz atau guru agama di situ kan guru SMA kan ada guru agama Iya. untuk mengadakan rohis. Iya. Kalau bulan puasa ada rohis, pesanan Iya. kilat. Gitu. Dan mungkin dari tokoh agama di lingkungan sekitar ya Pak kan bisa Iya, diundang. diundang. Iya benar sekali Pak. Kemudian untuk lingkungan alam kira-kira lingkungan alam yang di sekitar SMP 1 yang bisa kita manfaatkan itu seperti apa Pak modalnya? Di lingkungan kita itu kebanyakan lingkungan kita itu apa Pak yang bisa kita manfaatkan? Nggak tahu lah. Oh nggak tahu. Lingkungan Oh alamnya nggak tahu. mungkin kalau di sini di lingkungan dekat rumah Bapak ini lingkungannya apa nih Pak? Lingkungannya lingkungan kebun kelapa sawit. Iya, berarti sama aja ya kan di Iya. SMP 1 juga itu kan Pak. Kemudian ada juga mungkin perkebunan cabai, tanaman cabai Iya, atau apa itu juga cabai. anak-anak juga mempergunakan itu dalam proses pembelajaran lingkungan sekolah. Kemudian untuk
finansial atau keuangan. Kira-kira Bapak tahu tidak, SMP 1 itu mendapatkan atau aset dalam bidang keuangannya itu dari mana nih Pak? Itu kan diberi dana bos dari pemerintah pusat itu loh, untuk membantu murid-murid gitu yang dibagi untuk orang mampu nggak tahu. Oh iya, berarti dana bos ya untuk kegiatan sekolah. Kemudian tadi Bapak bilang ada beasiswa, mungkin dari kayak PIP ya Pak? Iya. Kartu Indonesia Pintar itu ya. Terus selain itu mungkin Bapak tahu lagi Pak? Nggak tahu tuh. Oh berarti cuma dana bos aja ya Pak? Oh iya. Sebetulnya sih kayak kantin, kayaknya sih bisa juga ya Pak, karena di sekolah juga ada kantin yang biasanya juga memberikan kontribusi ke sekolahan. Mungkin itu saja ya Pak, sedikit kita diskusi mengenai aset atau sumber daya yang ada di sekolahan. Mungkin sebetulnya ada banyak, tetapi kita sebagai wali murid kadang kan kurang tahu ya Pak, kayak Bapak emang harus dijelaskan sebelumnya apa saja sih aset dalam di lingkungan SMP 1. Biasanya itu aset itu biasanya kita gunakan dalam pembuatan program sekolah. Dan pendapat Bapak tadi insya Allah nanti saya ajukan ke sekolah buat sebagai pertimbangan dalam pembuatan program-program di sekolah biar didengar oleh guru-guru maupun kepala sekolah. Mungkin itu saja Pak, sedikit pertanyaan dari saya, kita saling diskusi dan saya juga sangat berterima kasih sekali lagi, dan saya mohon maaf ya Pak sudah mengganggu Bapak waktu Bapak siang ini. Mungkin saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.